Nggih. Hah? Oh gitu. Yang wanita sebelah kanan. Kiri. Kanan sama kiri ya? Kiri. Wanita lewat kiri. Gitu. Ngombe ngomong. Wis lungguh santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ono tatapan bis. Akhirnya gak betah aku ndelok jeding. Bareng ngono saaduse pisan. Seger. Tapi seger ditinggal awake bisa wek mobile. Mbek Dani bareng ditinggal waduh, mlaku waduh malah adus percuma. Enggak pinjen ya. Saya mau berkisah siapa yang ada di makom ini. Versinya macam-macam. Tapi percayalah, saya adalah versi yang paling kuno. Kalian tahu siapa ini? Sayyid Arif. Ya, Sayyid Arif. Nama aslinya Abdur Rahim. Abdur Rahim karena memang Al-Arif Billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, maka mendapat julukan Al-Arif. Segoropuro, ya memang daerahnya Segoropuro. Segoro itu bahasa Indonesianya laut. Puro. Ada yang bilang Gapuro, ada yang bilang Ngapuro. Salah satu kisah unik saja. Ketika Sayyid Arif dulu itu ngajar ngaji, grebeken ambil ombake segoro. Dulu ini dekat dengan lautan, itu zaman dulu. Karena grebeken, ini khariqul ada ya. Orang yang bisa atau sulit dinalar dengan akal. Karena itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ngaji grebeken segoro, ombake segoro, kelompene dijokok dibalangno. Meneng gitu. Meneng. Segoroe katanya dulu itu agak mundur, akhirnya agak jauh. Itu versi yang pertama saya terima. Kuno. Versi yang kedua yang saya terima, Sayyid Arif ini orangnya ngapuroan. Mulane segoro itu laut, puro itu ngapuro. Jadi sifat mengampuni, memaafkan itu seperti lautan luas. Orang harusnya gitu kan? Tuh. Terus siapa beliau? Nah, ya toh. Kalian pasti ingat makam seorang wali yang di Mojo Agung, yaitu Sayyid Sulaiman. Beliau ini adalah saudaranya Sayyid Sulaiman. Versi terbaru yang saya terima, Sayyid Arif ini adiknya Sayyid Sulaiman. Tapi versi lama yang saya terima, versi lama loh ya, saya ingat, kadang-kadang versi lama mendekati kevalitan. Versi lama yang saya terima, Sayyid Arif ini adalah kakaknya Sayyid Sulaiman. Beliau ini orang mana? Beliau dengan adiknya Sayyid Sulaiman adalah orang Cirebon. Ya,
Orang Cirebon artinya di area kalangan apa? Syiarnya Sunan Gunung Jati. Sulaiman, Sayyid Sulaiman dan kakaknya ini Sayyid Arif atau Sayyid Abdurrahim bin Abdurrahman. Abdurrahman itu orang Yaman, datang ke tanah Jawa, menikah dengan versi yang paling lama, saya terima putri dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Versi yang agak baru, Sayyid Abdurrahman ayahnya menikah dengan putri daripada putranya Syarif Hidayatullah, yaitu Hasanuddin. Kalian kalau sekolah pasti tahu kalau ada pahlawan nasional, ada namanya Sultan Hasanuddin. Beliau adalah putra Syarif Hidayatullah. Punya anak, Sultan Hasanuddin tadi punya anak, salah satunya adalah Syarifah Khadijah. Yang kedua, Soleh. Mbak Soleh Semendi yang tadi nggak bisa ke sana itu karena apa alasannya? Perbaikan jalan. Gitu ya. Sampai di sini sampean paham? Paham? Oke. Sayyid Abdurrahman menikah dengan Syarifah Khadijah. Punya anak ya, Sayyid Sulaiman. Sayyid Arif ini. Ada lagi Hazam. Ada lagi Abdul Wahab. Ada lagi Abdul Karim. Makamnya ada di Ampel. Keturunannya banyak Sayyid Abdul Karim. Cuma Sayyid Abdul Karim ini yang dalam ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada yang bilang Sayyid Abdul Karim makamnya yang ada di Ampel itu memang benar-benar putranya Sayyid Abdurrahman dan Syarifah Khadijah. Tapi ada yang bilang Sayyid Abdurrahman adalah putranya Sayyid Abdurrahman yang menikah dengan Syarifah Khadijah, yang mana Syarifah Khadijah sudah punya anak Abdul Karim, jenenge anak gawan ta itu. Anak apa jenenge niku? Anak Kualon. Gitu ya. Kira-kira paham? Walaupun putranya Sayyid Abdurrahman atau putra kualnya tetap Habib karena masih min dzurriyyati Rasulillah. Ada yang mengatakan dari jalur Basaiban, ya. Ada yang mengatakan dari jalur Adhamat Khan. Dua ya, kami menang ya, kayak paham ya. Adhamat Khan identik dengan garis keturunan para wali songo. Gitu ya. Oke, kilas balik sekarang tentang beliau berdua ini. Siapa? Sayyid Arif Segoropuro sebagai kakaknya punya adik namanya Sayyid Sulaiman. Makamnya di mana? Di Betek. Betek itu dari mana? Mojo Agung. Gitu ya. Dua saudara ini punya keinginan mondok. Pengen mondok. Karena memang apa? Karena keluarganya itu keluarga kerajaan, otomatis akan mendapat keistimewaan yang beda dengan orang biasa. Kalau keluar harus dijaga, kan gitu toh. Kalau main harus pilih-pilih, kan gitu toh. Tapi tidak buat Sayyid Sulaiman dan Sayyid Arif ini. Beliau main seenaknya. Bahkan Sayyid Abdurrahman melarang putra-putranya semua untuk menggunakan jubah. Tapi hanya disuruh menggunakan pakaian seperti rakyat biasa. Karena dulu itu pakaian jubah sangat elit. Hingga masyarakat
sungkan mendekati. Dan bahayanya lagi, para company atau penjajah yang waktu itu mungkin Portugis, ya dah? Belanda masih belum, Portugis, ya katakanlah atau Belanda, itu akan mengincar DPO, daftar pencarian orang, terhadap orang-orang yang masih ada tidak turun Rasulullah. Karena lewat lesan-lesan beliau-beliau itu, yang dikhawatirkan para penjajah adalah pemberontakan. Rakyat kecil yang tadinya diem ditindas, gara-gara lesan-lesannya orang pejuang-pejuang itu tadi, banyak pemberontakan mengusir penjajah. Masih paham? Yes. Ketika mondok, sedang pantaslah namanya ibu itu keberatan. Janganlah nak, kamu di sini dulu. Pokoknya keberatannya seorang ibu yang tidak turun keraton itu biasalah. Tapi yang namanya suaminya, yaitu Sayyid Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Basaiban bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memberi izin untuk mondok. Nah, ketika obrol-ngobrol antara Sayyid Sulaiman, Sayyid Arif dan ibunya itu pernah bilang begini, nak, kapan-kapan, bukan sekarang, kapan-kapan, kalau kamu mondok, kamu cari Pak Demu. Pak D itu kakaknya ibu atau adiknya ibu? Kalau adiknya ibu? Pak Lek bahasa ya. Nah, ini adiknya ibu. Kapan-kapan, kalau kamu mondok, cari Pak Lekmu. Iya tak Pak? Iya tak Bu? Iya. Pak Lekmu ada di Pasuruan. Soleh Semendi itu adalah adiknya Syarifah Khadijah, ibunya ini. Pak Lek ya? Lah, tapi kapan Bu? Ya aja sekarang. Gitu. Tapi kata ayahnya, ya wes budal kalau ingin mondok. Pilih pondok. Akhirnya yang namanya Sayyid Abdurrahman sangat antusias menginginkan anaknya mondok di Ampel. Bukan Sunan Ampel, mondok di Ampel. Artinya pengasuhnya adalah generasi dari keturunan Sunan Ampel. Entah keturunan ketiga, keempat, kelima, wallahu a'lam. Yang penting mondok di Ampel. Tasik paham Kang Andi? Miftah? Siapa jenenge? Ari Gunung Anyar iki lho tak takokno. Iki sapa sih Ari Gunung Anyar gak ero iki. Kabeh tak takokno gak ono sing ero. Gaib arek iki. Pak Safar paham? Safar itu artinya lungo, pikirannya ojo safar-safar. Anteng nang gini, didengarkan biar bisa tawasul nanti, ya. Akhirnya mondok ke Ampel, bukan Sunan Ampel ya, mondok ke Ampel. Akhirnya mondok, diantarkan oleh ayahnya. Dasarnya anak pingin mondok, diantarkan mondok, kira-kira seneng apa enggak? Sangat seneng. Gimana enggak yang selama ini jika berteman sungkan karena ini keluarga kerajaan, tapi ketika di pondok makan sak nampan bareng, turu bareng, kan ngono sih Pak Jayadi, mangan bareng, seneng. Saya singkat kisahnya. Nah, ketika mondok di Ampel itu tanya-tanya tentang Pak Leknya. Mana sih yang namanya Kiai Soleh itu? Ya, memang di situ nggak ada. Di Pasuruan adanya ya. Tapi nggak mau tahu. Yang penting mondok itu aja. Nah, sometime apa sometime?
Apa? Dan? Ana sing paham? Sometime. Suatu ketika, suatu saat, selama neng. Hah? Berjalannya waktu, ayo neng. Nah aku enggak. Kalau sakmono, enak kan? Ketika mondok itu masih dapat belum tahunan, ya, mondok masih bulanan, tidur bareng-bareng sama teman-temannya seperti biasa. Zaman dulu itu pondok itu gudaan-gudaan kamar-kamar dari kayu gitu loh ya. Nggak ada lampu. Makanya kalau kamu dikasih cerita orang-orang kuno kok ada lampu LED, nah itu berarti bohong. Nggak mungkin ada zaman dulu ada lampu ya. Apalagi kono nyetel proyektor, nggak mungkin. Nggak mungkin. Aneh temen nyetel proyektor. Nah, kiainya itu tradisinya kalau malam ya, tapi saya nggak bisa niru sih, ya. Jaluk diarani kiai, tapi besok niru nang kiai-kiai zaman kuno. Ya, it's me. Ya, itulah saya. Kiai dulu itu kalau malam di atas jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 pasti keluar rumah untuk melihat kondisi santrinya. Biasanya kiai-kiai dulu itu Pak Safar, Eko, Lisan, Jilgono. Biasanya itu minta sama Allah, ya Allah, tolong kasih ilmu santri saya ini. Ya Allah, tolong kasih barokah manfaat santri saya ini. Ngono santri ini juga no. Lah aku jarang ngono ya apa iku jenenge? Salah ta aku mem. Sampe tamu ono arah nyalano aku seneng model. Seneng. Nah, beliau akhirnya kiai itu setiap harinya gitu. Tapi hari ini ketika mendekati gudaan atau kamar yang diisi oleh Sayyid Abdurrahim atau Alil Arif dan adiknya Sayyid Sulaiman berikut teman-temannya, ada hal yang aneh. Dari jendela itu bersinar. Sinarnya kuning. Ya, sinarnya kuning. Ada apa ini kok tumben terang? Terang sekali. Ketika beliau masuk, siapa ya? Saking terangnya, saking kuningnya, sampai mata tidak bisa mendeteksi ini siapa. Seluruh tubuh menyala kuning. Menyala kuning. 2 orang menyala kuning itu. Nah, untuk memastikan itu siapa, karena nggak bisa tanya sekarang, maka dengan cara apa? Pakai tips apa itu? Dengan cara menyobek lalu diikat. Diobek sedikit, thread, kemudian diikat. Gitu ya. Subuhnya, habis sholat subuh berjamaah subuh, setelah zikir, sholawat semuanya seperti yang di pondok-pondok itu ya. Kiainya itu membalikkan badan, Coba santri-santri dirungokke ya. Aku arep takon. Saya mau tanya. Sarung siapa yang ada ikatannya sekarang ini? Gitu katanya. Santri bingung. Cara tamim katok-katok itu periksa kabeh. Ternyata sarung Sulaiman dan Arif itu yang ada ikatannya. Takut 2 orang itu. Waduh, ngadeg lungguh iki. Gitu. Akhirnya Rahim, Abdurrahim, Sulaiman, kamu kok diem? Kenapa?
Anu Kiai, maksudnya saya, sarung saya ada iketan. Kamu Sulaiman, kok ikut diem? Sama. Ada ikatannya? Iya. Saya coba lihat. Oh iya, ikatan saya. Langsung kiainya tadi berdiri. Santriku kabeh, mulai hari ini, 2 anak ini tak usir. Nggak boleh mondok di sini. Gitu. Jadi santri-santri nggak seneng, lapo iki? Kok diusir? Sing nggak seneng kapok. Gitu kan? Dan mulai hari ini, kalian semua, saya larang panggil Sulaiman. Saya larang panggil Abdurrahim. Panggil 2 orang ini, berikut seluruh keturunannya, panggil Mas. Paham? Makanya di Drosmo, di Probolinggo, di Pasuruan, dan di mana-mana yang keturunan Sayyid Arif dan Sayyid Sulaiman, pasti panggilannya Mas. Karena itba dengan apa? Dengan peristiwa itu loh, yang menyala seperti emas. Gitu paham? Anak ini saya keluarkan bukan karena bodoh, bukan karena melanggar, bukan. Tapi saya sendiri yang gak pantas mengajar 2 orang ini. 2 orang ini harus diajar oleh orang yang pas. Sistemnya harus pas. Gak boleh crash. Antivirusnya harus pas. Softwarenya harus pas. Semuanya harus pas pokoknya nak cara komputer. Cara kiai harus betul-betul yang zuhud, betul-betul wali, betul yang harus bisa ngerawat ini. Sulaiman dan Arif, sekarang kamu pulang. Untuk santri-santri diingat pesan saya tadi, sampai keturunan anak ini, kamu jangan panggil jambal. Ngerti jambal? Hanya dengan menyebut nama, tanpa dengan awalan Mas. Coba di Drosmo, perempuan harus dipanggil Mas. Pasuruan juga gitu ya. Iya. Mas Muhammad. No iku sik cilik. No wis gede Kang Mas Muhammad. No wis sepuh. Apa? No menjadi sepuh. Yai Mas. Ya. No wis rabi bojone tadi Nyai Mas. Seakan-akan kan koyok laki-laki ya. Padahal enggak. Itu adalah warisan daripada Kiai Ngampel, bukan Sunan Ampel, Kiai yang ada di Ampel. Akhirnya 2 saudara tadi pulang, karena disuruh oleh siapa? Kiainya. Pulang menemui ibunya. Pulang toh le? Nggih Bu. Nyapa kowe mulai? Kenapa pulang? Saya disuruh apa? Njenguk panjenengan Ibu. Oh iya, menjadi ibu seneng aja ya. Tapi enggak ada kak kena marah? Enggak Ibu. Alhamdulillah. Oh enggak Bu. Sekalian saya nyambung urusan yang dulu. Katanya panjenengan, saya punya Pak Lek di daerah Pasuruan. Namanya siapa toh Bu? Oh kue tali. Namanya Soleh. Ya, Soleh. Mau ke sana? Nggih Bu. Ya wis, salamkan dari Ibu untuk Pak Lekmu. Ini Le, kamu tak gawani sangu. Apa sangu itu? Bekal. Nggih Bu, alhamdulillah. Batine buku tabungan, kartu ATM. Cuma dikasih bungkusan yang dalam hati si Sulaiman dan Arif, asik iki buku tabungan BRI, iki BCA iki. Ketika dibuka ternyata musnah harapan, bukan buku tabungan, bukan apa-apa, tapi 2 pisau kecil. Pisau kecil. No saiki bahasanya apa? Pines. Hah? PMS kecil itu ya? Dibungkus kuning gitu. Sulaiman dan Arif
Ini pesan saya sama kamu. Jangan kamu buka, jangan kamu pakai, nek gak kepepet. Kalau otakmu sudah nggak menjangkau, buka. Gitu. Nggih, Bu. Akhirnya pamit. Ini banyak kisah-kisah yang diceritakan bukan orang yang kompeten, akhirnya ngawur. Kalau saya, dari kuno, orang-orang Drosomo dulu seperti ini, dan orang Pasuruan kuno seperti ini. Paham? Dah, saya singkat ya. Akhirnya, tanya, ketemu Sayyid Soleh Semendi. Seneng dua saudara itu tadi. Pasti kalau ketemu ponakan, seneng. Dan akan diterima mondo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa, Le? Dalam Sulaiman, Kiai, waktu itu nggak langsung panggil Pak Le sawangane ya. Dalam Sulaiman, Kiai. Dalam Abdurrahim, Kiai. Apa saya kenal sama kamu ya? Ya iyalah, Kiai. Wong ibu saya itu Khadijah, katanya saudara panjenengan. Mosok sih? Makanya saya kesini sudah pamit mau mondok. Terus, harapan kamu apa? Saya harus nerima gitu? Harus ngaji ke saya gitu? Oh, ini ponakanku, lalu kamu tak istimewakan gitu? No way. Enggak akan seperti itu. Paham? Kamu, kalau putri, anak daripada adikku, kakakku, Khadijah, dan anak daripada Habib atau Sayyid Abdurrahman, maka kamu bukan yang sembarangan. Saya nggak bisa terima kamu dulu. Gitu. Sana masuk, istirahat dulu. Dari luar, malam-malam, katanya gini, ada yang manggil, Sulaiman, dalam, keluar, nggih. Ibaratnya ya, saya coba ambilkan minum, nggih, masuk. Ambil minum, di dalam sudah ada Mbak Soleh. Ini Pak Le, ngapain? Loh, katanya sampean suruh ngambil minuman. Sopo sing ngongkon? Matamu paling yang kurang awas. Ternyata Sayyid Soleh itu antik, unik. Siapapun atau apapun yang dipegang akan bisa menjelma dari dirinya. Katakanlah kelompen, waktu itu kelompennya. Jadi kelompen itu ketika dilemparkan, ledak, langsung menjelma jadi dirinya dan menemui Sayyid Sulaiman atau Sayyid Arif. Jadi sering salah paham karena apa? Yang aslinya Sayyid Sulaiman tidak menyuruh tapi digoda oleh Sayyid oleh Mbah Soleh. Akhirnya besoknya Sulaiman, Arif, ayo ikut aku. Mandi di Sungai Winongan. Kamu kalau di Karangsono itu ada Sungai Winongan. Ketika dekat sungai situ, Sayyid Sulaiman, aku mau sholat. Sampai sekarang ada, masih ada katanya. Apa? Yang keluar adalah buaya. Mulai sampai terkenal sampai sekarang, di daerah Winongan itu masih ada buaya, peninggalan daripada Sayyid Soleh Semendi. Buaya itu berjalan. Sedangkan Sayyid Soleh berada di punggungnya, sholat di situ. Kalau mau sholat ngadap kiblat, ngadepnya ke kiblat, ya nurut. Buayanya itu nurut. Setelah sholat, pergi. Terus Sayyid Soleh bilang gini, kalau anaknya Ning Khadijah pasti bisa gitu. Kalau nggak bisa gitu, berarti anak ngaku-ngaku. Kata saya Sulaiman dan Arif, Cak, ngarani awak ngaku-ngaku, Cak. Iya. Iya apa, Cak?
Ya harus niru. Wah, langsung tak plak plak plak. Aku niru, mau sholat. Bajul itu keluar, bukan satu. Malah banyak itu. Sholat di atas, apa tadi? Buaya. Yang saya soleh melihat, gak terima dibilang ngaku-ngaku. Bagus, ini bener-bener anaknya kakak atau Ning Mas atau Mbak Yu, iya tak? Itu. Lalu setelah peristiwa itu, Sayyid Soleh Semendi mengakui kehebatan dua anak itu, tapi masih belum mengakui secara lesan. Lalu dipanggil dua orang itu. Kamu mau tetap di sini tali? Mau mondok di sini Ali? Nggih Pak Lek. Kalau ada syaratnya kamu bisa enggak menuruti peraturan saya? Insya Allah Pak Lek. Apa Pak Lek? Gini, kalian berdua akan saya terima jika kalian bisa membabat hutan di daerah Segoropuro itu, daerah sini ini. Ya ini. Yang waktu itu memang sangat lebat banyak pohon-pohonannya. Sanggup? Tapi dalam waktu 1 malam. Gimana bisa? Hanya 1 malam nyuruhnya di atas jam 12 malam. Cuma berapa jam? Mustahil kan? Akhirnya berdua musyawarah. Ya apa Cak? Gimana Cak? Ya sembuh Dek. Gitu sembuh Dek, aku mikir puyeng dasku. Nggak syarat cek nemen nih. Bikin syarat kok nggak adek bisa lihat-lihat siapa kita ini. Wong kita ini ponakannya sendiri kok digitukan. Ponakan lah jenenge. Iya ponakan. Nah, di saat itulah Sayyid Abdurrahim itu bilang gini, Kang, ingat gak ketika kita mau ke sini, ibu kasih bekal. Dan bekal itu katanya jangan dibuka kalau tidak kepepet atau darurat. Iya Dek ya. Ya cobalah dibuka Kang. Gitu. Ketika dibuka ternyata 2 pemes atau 2 pisau kecil. Terus dibuat apa itu? Kayak ngedaki kuku. Ngerik rambut. Utawa rambut kelek. Apa rambut munisor itu? Ya sih ku pantes wong cilik, iya ta? Loh Dek kok gini? Saya tahu Kak. Kang, masa dapat ini? Ya wis ini. Ya wis katanya ibu gunakan kalau kepepet. Bener, malam itu juga 2 saudara itu ke hutan di daerah sini ini hanya dengan menempelkan pisau kecil itu semuanya roboh. Setiap tempelkan roboh, setiap tempelkan roboh seakan-akan sudah terpotong. Ngawur 2 orang itu. Baik pohon yang berguna, pohon yang enggak berguna, pohon yang mengandung buah, pohon yang tidak ada mengandung buah, ditebangi semua. Yang mestinya Sayyid Soleh itu bangga, jadi marah. Gara-gara apa? Kowe iki Masya Allah, orang mikir toh kowe iki. Gak mikir dah kamu. Coba lihat, lihat. Itu apa itu? Buah rambutan. Ada faedahnya enggak? Ada. Apa kon tebang? Nah itu apa? Buah duren. Ada manfaatnya enggak? Ada. Lapo ditebang? Itu apa? Yang pohon-pohon yang bermanfaat ditebangi semua. Ini yang saya membuat jadi marah. Malah males aku nerima kamu. Gitu. Wes, nggak mau tahu. Bisa merusak, harus bisa memperbaiki. Paham maksudnya? Bisa merusak, harus bisa memperbaiki. Sebelum kamu perbaiki, saya mau nerima kamu jadi murid. Ya wis, langsung saya Soleh pergi. 2 orang itu bingung. Akhirnya ya apa? Ya sembuh Dek, gak ngerti. Pohon yang sudah ditebangi semua tadi, didirikan semua. Terus
ditancapkan ke bumi semua. Yang kecil-kecil, seketika itu biidznillah, dengan karomatnya dua saudara itu, yang tadinya tidak berbuah langsung spontan berbuah, yang tadinya masih kecil langsung membesar, yang tadinya belum kelihatan sudah terlihat semua. Baru di situ Sayyid Soleh Semendi mengakui kehebatan daripada keponakannya gitu ya. Nah, suatu ketika Sayyid Soleh Semendi itu habis undangan. Biasanya oleh undangan itu pasti nggawa berkat kan. Santri-santri Segoropuro ini dipanggil Mbak Soleh. Santri-santri di daerah Semendi dipanggil Mbak Soleh. Kang santri, kalau berkatku pindahan lagi, ditaruh di tengah sawah. Antik kan ini. Berkat kok ditaruh di tengah sawah. Bawaan sini, kasihkan bunyai. Nggih Yai. Santri satu. Berkat itu diangkat gak ada yang kuat. Akhirnya manggil santri lagi. Sampai 10 santri, 20 santri ngangkat berkat gak ada yang kuat. Kayak biar lo Gus Ud sing pura-pura semaput sembarang diangkat gak ada wong kuat. Seperti itu. Nah, ketawa saya Soleh itu. Apa? Mboten kuat Kiai. Sulaiman, kamu bisa enggak? Kiai, bisa. Akhirnya dengan Sulaiman berkat itu diangkat. Ya toh? Berkat diangkat tanpa kesulitan apa-apa. Dari situ loh semakin kelihatan yang namanya dua saudara ini kelihatan karomahnya. Kira-kira seneng enggak Mbak Soleh kalau melihat dua ponakannya kayak gitu? Nah, karena seneng itu Mbak Soleh punya dua putri. Dua anak perempuan dijodohkan. Lah kowe daripada mulai wis tak pek mantu ae nang kene. Kowe ambek ninge, sing kowe ambek adike. Ya ta? Iya, tapi saya enggak pulang dulu ngomong sama ibu. Gampang. Oh itu loh ningku sendiri, Mbak Yuku sendiri. Yang penting nikahan. Nanti saya akan ngomong ke Mbak Yu. Nggih pun, terserah. Akhirnya dinikahkan. Sayyid Sulaiman dan Sayyid Arif Segoropuro ini adalah menantu Sayyid Soleh Semendi. Ketika sudah menikah, ada bocoran. Wallahu alam dari siapa? Ibunya Syarifah Khadijah itu mendengar kalau anaknya dinikahkan. Kurang ajar Kakang ini. Menikahkan anaknya orang nggak pakai pamit. Awas ya. Marah Syarifah Khadijah. Langsung datang ke sini. Dari Cirebon ke sini. Ketika di tengah jalan, Sayyid Soleh sudah merasa, Man Sulaiman, Rif, ibumu merinding ngamuk. Ibumu ke sini marah-marah. Duh, gimana iki Pak Lek? Pak, wis menengoh. Ibumu itu suka apa? Makanan apa? Ikan pedet sama dudu asem. Ya wis bojomu kon gawe. Istrimu suruh buat. Dibikinkan oleh kedua putri Sayyid Soleh Semendi atau istri daripada Sayyid Sulaiman dan Sayyid Arif Segoropuro. Mateng enak gitu. Datang Syarifah Khadijah dengan marah-marah. Assalamualaikum. Dek, Mbak Yu. Sita, saya mau ngomong. Sita lah Mbak Yu, jangan marah dulu. Minum-minum dulu, duduk dulu. Sing ngeco gitu loh, yang enak. Ya, tapi habis ini saya marah. Kamu diem aja. Iya Mbak Yu. Akhirnya diminum, kasih minum, kemudian dikeluarkan masakan itu. Yang mengeluarkan adalah kedua istri, menantunya itu adalah putri Sayyid Soleh. Kan nggak pernah kenal Syarifah Khadijah itu. Melihat ada dua perempuan nata makanan. Ini siapa Dek? Kok cantik-cantik? Putri saya Mbak Yu.
Itu putri saya. Oh, kita anakmu. Salah Mbak Yu, nanti saja bahas itu. Yang penting makan dulu. Ya wis, makan. Masakannya enak sampai embu-embu sing jenenge Sarifah Khadijah. Masya Allah cek enak lho kae. Dik, sapa sih masak itu? Ya mantu sampean. Menantu sampean. Enggak jadi marah karena masakane mantu enak, ya ta? Mulane masakane perlu aja dadi mantu mek isoke mangan tok. Mantu ya kudu iso masak nomor tua sing enak. Lah ngono sih. Nah, saya singkat lagi akhirnya pamit, mendapat restu dan pulang. Ketika di Swadesi Bangil terserang sakit secara mendadak dengan putra lainnya Qasim atau Ahmad siapa bahasa Iban, berarti sakit di situ dan meninggal, dimakamkan di Swadesi Bangil. Saya kira kisah, walaupun kalian ini kalau saya kisahkan lengkap, saya maghrib gak nutut. Itu sudah saya singkat. Ngune awakmu setengah sadar kok. Ya Mem ya? Ini piro Mem? Bener? Endi? 5 ya. Sampean duduk ke sini tidak karena apa-apa. Wallahi, demi Allah, karena kalian mengakui bahwa Allah punya kekasih. Ya kan? Allah punya kekasih. Kalau sudah kekasihnya Allah, berarti otomatis kalian juga ikut cinta. Ya, dan ini salah satunya. Ini adalah salah satu wujud orang yang kalian cintai. Ma'aman dakhaltul jannah ya Rasulullah, bersama siapa saya akan masuk surga? Ma'aman ahbabta, bersama orang yang engkau cintai. Insya Allah dengan kelompok beliau-beliau nanti kalian akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian akan mendapatkan barokah dan manfaat dari sirinya Sayyid Arif Segoropuro. Berikut berikut adiknya Sayyid Sulaiman. Berikut ayahnya Sayyid Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Basaiban bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi, bla 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 bla, terus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga Sayyid Soleh Semendi. Untuk kesemuanya, ala hadhihi niyah wa niyah, semua hajat kalian, semua keinginan kalian asal baik, semoga diijabah oleh Allah bijahi wa bibarokatihim. Bijahihim wa bibarokatihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suasana di sekitar parkiran makam Sayyid Arif Segoropuro. Kang Robin. Mantan maam Kang? Ampun. Ye. Yo, cincang itu. Enak ya terus. Eman lowong Islam ninggal salat wengi saben dalu ora kelem tangi salat wengi ngono disenangi Gusti sapa kelem nuwun pasti diparingi sholli wal
والآل والأصحاب من قد وحدا صلاة لمن waktu ayo pada jaga jamaahan masjid bareng sak keluarga ganjarane slawe celengan suwarga malah bisa dadi pitulikur buka salih. Ayo semangat. Yen sholat kesusu ora bisa pernah rukuk lan sujude ditata sing genah sing khusyuk lan khudur uga tumanina ngerteni sing wajib lan ngerti sing sunnah sholli wa sallim sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab iman qad wahada yen rumangsa sugih hitungan dunyane bagiane zakat aja dilaleni tangga sing padha miskine kabeh padha nunggu zakat bagiane sholli wa sallim sholli wa sallim ala mada wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab iman yen karo tanggane sing apik-apine yen kanan longgar pikira butuhe saja perlu utang enggal diparingi nanging ojo nganti jaluk anak-ane sholli iman ala mada wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab iman ayo dong ngurangi nonton televisi timbang nonton TV luwe berarti ngaji majelis nur rasuli wadah kandung ngaji kumpul karo
dirungono lanang karo wadon manggon sepi-sepi nyanding senggol-senggol kaya kabung sapi ngono kuwi dosa nurut para nabi aja diterusno yen durung dirabi salli wa sallim iman Ahmad salli wa sallim iman Ahmad wal ali wal ashab iman ayo Habib dirungono lanang karo wadon padha keluyuran pamit ning wong tuwa cari pengajian ing nyatane malah yo pacar-pacaran